laksanakan seefisien mungkin supaya dapat Suaranya jelek, Pak. Matiin punya. kepada teman-teman yang masih belum komprehensif, masih belum ngerti ya. Kurang jelas, bukan jelek. Jelas suara saya? Enggak. Kurang jelas ya? Bagi saya jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Iya, ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas. Mungkin Namun karena sinyal ya, mungkin karena itu ada sinyal. yang nggak di mute itunya Pak, jadi terganggu, mohon maaf itu. Iya, betul. Baik, kita pastikan seluruhnya di mute dulu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara teknis ya, secara teknis ujian komprehensif itu tata kelolanya tidak jauh berbeda dengan peer teaching. Tetapi memang waktunya ujian komprehensif itu agak panjang. Dimulai dari besok tanggal 21 sampai hari tanggal 24 ya. Hari Selasa. Hari Selasa. Jadi ada 3 hari efektif untuk melaksanakan kegiatan komprehensif. Sementara kita maklumi bersama kegiatan peer teaching yang seharusnya memang biasanya 3 hari, itu hanya dilaksanakan oleh 2 hari. Dan perlu diinformasikan Bapak dan Ibu, 2 hari dan 3 hari itu memang sistem LMS yang merancang, mendesain. Jadi admin pusat yang mendesain bahwa peer teaching itu harus 2 hari, lalu kemudian ujian komprehensif 3 hari dan seterusnya. Jadi bukan kami, bukan Mas Iqbal. Kita dalam posisi menerima jadwal, lalu kemudian memploting peserta dan memploting penguji, kira-kira seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu, secara teknis ujian komprehensif ini tata kelolanya tidak jauh berbeda dengan kegiatan peer teaching. Hanya ada beberapa perbedaan. Pertama, bahwa kelasnya itu dilukir, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya lokakarya itu, misalnya saya selalu berada di kelas Ahsan 2, maka untuk kegiatan komprehensif, saya dipindahkan ke Ahsan 1, misalnya seperti itu. Demikian juga teman-teman kelas yang lain itu dipindahkan pengujinya. Dari penguji yang mendampingi lokakarya serta penguji yang mendampingi peer teaching ke penguji dosen lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kegiatan komprehensif ini dilaksanakan oleh 2 penguji. Kedua penguji ini adalah dosen PPG. Dosen PPG. Nanti mungkin dosen secara teknis akan berbagi. Bapak. Halo, apa? Nanti dosen akan berbagi siapa menguji materi apa. Ya. Siapa menguji materi apa. Nanti dosen akan berbagi. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ujian komprehensif itu lisan dan tulisan. Ya. Lisan dan tulisan. Yang lisan itu adalah ujian tentang pemahaman Bapak dan Ibu terhadap penguasaan pengembangan modul ajar. Penguasaan modul ajar. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan ditanya, nanti persisnya akan kami sampaikan seperti apa detail materinya. Tapi prinsipnya adalah ujian itu ada ujian lisan dan ada ujian tertulis. Materinya adalah pertama, materi tentang wawasan Bapak dan Ibu terkait dengan tata kelola pengembangan modul ajar, tata kelola pengembangan
proposal P5 ISRA serta pemahaman tentang tata kelola pengembangan proposal PTK. Nah, gitu. Yang kedua, ada simulasi kegiatan pembelajaran. Simulasi kegiatan pembelajaran ini kemungkinan dua. Pertama, ada cuplikan mengajar dari video yang Bapak dan Ibu rekam tadi. Atau misalnya Bapak dan Ibu mengajar, Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk menjelaskan simulasi bagaimana kegiatan-kegiatan tertentu dari komponen-komponen mengajar. Misalnya, coba bagaimana cara Bapak dan Ibu melaksanakan apersepsi. Jadi bukan jelaskan tentang apersepsi, tetapi mempraktekkan, mendemonstrasikan apersepsi yang baik. Kira-kira seperti itu. Coba Ibu simulasikan bagaimana mengorientasi masalah pada siklus atau sintak pertama dari PBL, misalnya kan seperti itu. Nah, akan seperti itu. Itu cuplikan mengajar atau simulasi pembelajaran. Yang ketiga, yang terakhir adalah tertulis atau ujian tulis. Nah, ujian tulis ini pertama adalah menulis ayat Al-Quran yang nanti diimlakkan oleh dosen. Yang kedua, praktek qiraah. Ya, praktek qiraah. Praktek membaca Al-Quran. Jadi itu 3 materi Bapak dan Ibu yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu terkait dengan ujian komprehensif. Nanti bagaimana teknis pengujiannya? Teknis pengujiannya itu bisa dilaksanakan secara panel, gitu kan. Artinya mungkin dosen itu mengundang 2 atau 3 peserta, lalu kemudian satu-satu diuji dengan pertanyaan yang berbeda. Yang kedua juga bisa dilaksanakan, dan ini yang paling bagus sebenarnya adalah individu. Jadi Bapak dan Ibu diundang sesuai jadwal sendiri untuk menghadap Dewan Penguji melaksanakan ujian komprehensif. Kira-kira seperti itu. Dan itu diserahkan kepada dosen masing-masing, ya. Dosen masing-masing. Kalau misalnya penjadwalannya itu per kelompok kelas, boleh jadi teknisnya adalah dilaksanakan secara panel atau dilaksanakan individu, tatap muka. Misalnya satu dosen menguji satu mahasiswa dengan materi yang berbeda, sementara dosen yang kedua menguji pada materi yang lain. Mungkin ada dosen yang menguji materi-materi pedagogis, ya, itu dosen pedagogis. Ada dosen yang menguji materi BTQ, baca tulis Al-Quran. Nah, mungkin Bapak bertanya, bagaimana cara melaksanakan BTQ, gitu kan? BTQ. Nah, oleh sebab itu pada saat nanti komprehensif, Bapak dan Ibu disediakan atau minta menyediakan mushaf. Yang kedua, Bapak dan Ibu menyediakan kertas, ya, kertas tulis. Yang ketiga, supaya tulisannya itu jelas, Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan spidol hitam itu, bukan snowman ya, spidol yang hitam itu, supaya tulisannya jelas. Nah, seperti itu. Misalnya nanti Bapak dan Ibu diminta untuk menulis Al-Quran, ayat kursi misalnya kan seperti itu. Maka kemudian ayat kursi itu dibacakan, Bapak dan Ibu menulis langsung dengan pengulangan misalnya 2 kali atau 3 kali, lalu kemudian produk tulisan itu diperlihatkan di layar, ya, diperlihatkan di layar. Makanya kemudian perlu satu-satu atau minimal atau maksimal 2 orang, 3 orang supaya layar itu bisa memperlihatkan tulisan ayat Al-Quran yang diimlakan oleh Bapak dan Ibu dosen.
Mengapa kemudian ada ujian BTQ, Bapak dan Ibu? Sebenarnya untuk mengingatkan saja. Jadi pihak direktorat itu ingin mengingatkan guru-guru bahwa jendelanya guru PAI itu adalah membaca Al-Quran yang bagus dan menulis Al-Quran yang bagus. Kira-kira seperti itu. Pada prinsipnya kami percaya bahwa Bapak dan Ibu tentu menjadi guru PAI bertahun-tahun, kemampuan baca Al-Quran, kemampuan baca tulis Al-Qurannya sudah bagus. Tetapi mungkin kami berkepentingan untuk mengingatkan bahwa jendela kita sebagai guru PAI itu diantaranya adalah yang sangat krusial, kemampuan menulis Al-Quran serta kemampuan membaca Al-Quran. Bahwa kalau misalnya kurang sempurna berarti ada semangat untuk memperbaiki, kira-kira. Kalau misalnya sudah bagus ya, tapi tujuannya hanya sekedar mengingatkan. Walaupun sifatnya mengingatkan, memang secara akumulatif masuk pada komponen penilaian. Kira-kira seperti itu. Jadi secara teknis dapat kami sampaikan bahwa mohon izin nanti. Jendelanya sama persis sebenarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jendelanya sama persis. Jadi kita sudah melaksanakan peer teaching ini ya. Sudah melaksanakan ini pesertanya. Sudah melaksanakan peer teaching. Nah, ini peer teaching. Nah, ini peer teaching. Ini kami sedang melaksanakan proses penilaian. Peer teaching dan lokakarya di kelas Ahsan, tetapi kemudian untuk komprehensif kami di kelas Ahsan 1. Nanti ada kontrak belajar selama 3 hari. Dosen akan memberikan jadwal kepada Bapak dan Ibu secara berkelompok. Misalnya hari Sabtu besok 4 orang, hari Senin misalnya bukan 4 orang, satu kelompok, dibagi 4 kelompok misalnya. Hari Sabtu besok satu kelompok terdiri dari 4 orang, lalu kemudian Senin 2 kelompok, lalu kemudian misalnya Selasanya 1 kelompok, bisa seperti itu. Jadi nanti di jadwalnya seperti itu. Kemudian supaya Bapak dan Ibu juga paham tentang apa yang harus dipersiapkan dalam ujian komprehensif tersebut, kami ingin menyampaikan modul, dan modul ini sebenarnya sejenis instrumen penilaian ya. Instrumen penilaian dari ujian komprehensif. Nah, Bapak dan Ibu untuk lisan ini kira. Ini rubrik penilaian pelaksanaan ujian komprehensif wawancara perangkat MA, MP, P5, PPRA, dan PTK. Jadi ada 3 komponen di dalam pelaksanaan ujian komprehensif lisan ini. Pertama komponen modul ajar, gitu kan. Modul ajar itu terdiri dari 5 pertanyaan, 5 butir pertanyaan. Lalu ada 1 butir pertanyaan terkait dengan modul pengembangan proyek pelajar Pancasila dan Isra, Islam Rahmatan lil Alamin. Kemudian 1 pertanyaan modul PTK. Nanti 3 komponen ini secara akumulatif masuk menjadi nilai. Nanti kita share ini Bapak dan Ibu. Ini sejenis kisi-kisinya ya, kisi-kisi. Jadi Bapak dan Ibu di ujian komprehensif ini tidak akan ditanya tentang
wawasan pedagogis, wawasan profesional, tetapi masuk kepada teknis pengembangan lokakarya. Kalau Bapak dan Ibunya tujuannya apa sebenarnya komprehensif ini, mengapa fokus kepada wawancara pengembangan modul ajar, lalu kemudian dengan profil pelajar Pancasila dan PTK, untuk memastikan bahwa di kegiatan lokakarya Bapak dan Ibu memperoleh pengalaman proses. Jadi bagi mereka yang di lokakarya itu betul-betul mengikuti prosesnya, insya Allah akan memperoleh pengalaman proses mengembangkan berbagai macam instrumen, termasuk modul ajar, sehingga kemudian kalau ditanya, mereka bisa menjelaskan karena punya pengalaman mengembangkan di situ. Kemudian untuk ujian praktek, ya, sebentar. Nah, ujian prakteknya ini, Bapak. Jadi istilahnya itu ujian prakteknya adalah cuplikan praktek atau simulasi isi materi. Jadi kalau tadi di wawancara pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengembangkan, menarasikan, mendeskripsikan bagaimana mengembangkan modul ajar. Di ujian simulasi ini atau cuplikan praktek ini, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mendemonstrasikan bagaimana menyampaikan pertanyaan pemantik, misalnya, mendemonstrasikan bagaimana melaksanakan asesmen formatif, mendemonstrasikan bagaimana menggiring orientasi terhadap masalah dalam siklus pertama PPL, mendemonstrasikan bagaimana menggunakan media. Nah, kemudian terakhir adalah pengujian kemampuan baca tulis Al-Quran. Ya, menulis huruf Al-Quran dan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Dengan demikian memang ada 5 variabel ya. Kalau tadi dengan yang lisan. Di sini ada 2 ya. Mengajar, lalu kemudian 1 komponen BTP. Nah, itu Bapak dan Ibu. Oke, saya kira itu ya terkait dengan ujian komprehensif. Tetap semangat semuanya. Mengapa sosialisasi ini disampaikan? Kami ingin memastikan bahwa apa yang harus kami sampaikan sebelum pelaksanaan sebuah program itu kami tunaikan. Kira-kira seperti itu. Terlepas bahwa Bapak dan Ibu sudah paham, sudah memahami, tetapi kami ingin menunaikan setiap kegiatan itu dengan pendahuluan ya, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu diantaranya adalah sosialisasi peer teaching, sosialisasi ujian komprehensif. Besok hari Selasa sosialisasi PPL. Nah, kira-kira seperti itu ya. Di malam Rabu ada sosialisasi PPL. Yang sosialisasinya saya, ya yang peningnya Bapak. Nah, berbagi tugas saja ya. Tapi dinikmati saja ya Bapak dan Ibu, dinikmati saja. Insya Allah semuanya akan lancar, ya, semuanya akan lancar selama kita melaksanakannya dengan happy, melaksanakannya dengan semangat untuk memberikan yang terbaik kepada pendidikan anak-anak. Kira-kira seperti itu. Kami baru saja melaksanakan video conference tadi sore. Nah, sekarang conference, gitu kan. Pagi conference. Memang silaturahim kita selalu lewat Zoom dalam 3 bulan ini. Maka kami berharap nanti di pengukuhan 100% semua peserta bisa datang secara daring. Amin ya robbal. Amin. Secara luring. Ya, langsung Pak. Secara luring, secara langsung. Ya. Amin Pak, amin. Kemarin kami bertemu dengan 257 peserta lulus. Alhamdulillah. 3 bulan kami tidak pernah bertatap muka, ya, hanya bertatap maya. Kemudian datang di pengukuhan terasa sangat beda. Ya. Dan dalam suasana gembira bertemu
kami kalau bertemunya dalam suasana sedih ya nggak enak ya. Nah, semoga nanti Bapak dan Ibu ini 100. Amin, amin, amin. Baik, kira-kira itu ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, kita berikan kesempatan yang belum kelar peer teaching ya. Kalau ada, mangga lah, sekitar 3 pertanyaan boleh. Pak Solihin, monggo. Silakan Pak Solihin. Terima kasih Pak Dokter, hanya ingin menanyakan saja Pak bahwa sesuai dengan jadwal itu kan kita dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 24. Adapun untuk uji komprehensif kan tadi disampaikan Bapak ada semacam simulasi praktek atau tertulis dan juga di sana. Pertanyaannya Pak, untuk setiap masing-masing mahasiswa itu dalam artian kita di uji komprehensifnya hanya sekali saja atau tiga ini di beda hari Pak, misalkan sehari ini misalkan untuk ujian lisan, kemudian hari berikutnya untuk PTQ atau gimana gitu Pak? Jadi dibuatnya kelompok menjadi 3 hari itu menjadi 4 kelompok ya. Setiap harinya peserta memperoleh materi uji secara keseluruhan Pak, jadi tidak dicicil. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari itu ada 4 peserta dari kelas atau kelompok 1 misalnya 4 peserta, maka yang 4 peserta itu proses pengujiannya itu pada 3 poin materi tadi ya. Diselesaikan satu itu Pak ya? Iya, diselesaikan satu. Maka kemudian yang diuji pertama kali hari berikutnya bisa rebahan begitu kan. Yang diuji terakhir ya berarti rebahannya di awal gitu kan. Kira-kira seperti itu. Ya, matur suwun Pak Dokter, matur suwun. Baik. Yang lain? Baik, kalau tidak ada Bapak dan Ibu. Gimana? Oh ya, baik, kalau tidak ada Bapak dan Ibu, semoga semuanya sehat ya, sehat semua. Yang kompre kalau yang belum pre-teaching, kalau belum sehat, sehat dulu. Sehat itu prioritas pertama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau sakit bisa melaporkan kepada panitia bahwa saya sakit dan lain sebagainya, sehingga kita cari cara atau cari jadwal lain untuk melaksanakan semua kewajiban, tetapi dengan prinsip bahwa memang setiap program dan kewajiban harus dilaksanakan, tetapi ritmenya yang kita atur. Kalau Bapak dan Ibu itu berhalangan, misalkan berhalangan. Misalnya Pak Nurdin istrinya melahirkan, ya jangan ingetan Bapak ujian, jangan. Ya, dampingi dulu istrinya gitu kan. Dampingi dulu. Atau anaknya misalnya sedang apa gitu kan, momen-momen yang penting bagi anak, ya dampingi anak. Ujian bisa diatur. Cuman memang prinsipnya adalah semua tugas dan kewajiban PPG ini harus terpenuhi, harus tuntas. Tinggal ritmenya kita komunikasikan. Kira-kira seperti itu ya. Bapak, baik, maaf. Bapak dan Ibu. Sebentar Bapak, maaf. Monggo. Bapak mohon bisa nggak nanti di-share ini rekaman Pikonnya Pak? Oh ya, saya nggak merekam Ibu. Nggak iya, merekam. Gitu. Ya, lupa tadi. Ya udah, terima kasih Pak. Ya, sama lah dengan tata kelolanya sama dengan peer teaching Ibu. Nanti kalau misalnya materi itunya ada di modul atau misalnya kriteria penilaiannya nanti di-share ya. Nanti iya Pak, terima kasih Pak. Dan tidak perlu. Mohon maaf Pak. Ya. Satu lagi mau nanya. Kalau untuk waktu uji komprehensif itu kira-kira berapa menit ya Pak ya? Apa disesuaikan aja sesuai dosen? Ya biasanya disesuaikan Kalau kemarin oleh disesuaikan oleh dosen masing-masing. Misalnya bisa per orang 15 menit gitu atau 20 menit gitu kan. Tapi ya, kalau kayak kemarin kalau peer teaching ada panduannya tuh dari Bapak maksimal 20 menit gitu. Jadi kitanya mempersiapkan gitu Pak. Ya kalau konpre kan tergantung Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ditanya meneng, lalu masa kami mau menunggu cepat gitu. Oh iya. Ya siap Pak.
Ya, nah tapi pada prinsipnya Mudah-mudahan tidak cepat juga ya Pak. ya, ya. Ya, prinsipnya terima kasih begitu. Pak. Monggo, monggo. Baik. Seneng aja. Iya. Ya. Bapak dan Ibu, silahkan yang belum pair teaching, kami beri kesempatan dan mohon maaf atas sikap dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga semuanya sehat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih doanya Pak. Yang sakit semoga segera disembuhkan ya. Amin. Amin. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.